Selamat siang pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Edisi Kamis 17 Agustus 2023, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun. Pemirsa, tim redaksi kami telah menghimpun sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, informasi hari ini diawali dari pemerintah Gunung Sitoli memberikan remisi kepada warga binaan bertepatan pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 hari ini 17 Agustus 2023. Khusus di Lapas Kelas 2B Gunung Sitoli terdapat 156 orang mendapatkan remisi. Remisi ini merupakan pengurangan masa tahanan atau hukuman sebagai penghargaan dari negara karena warga binaan telah menunjukkan sikap baik mengikuti seluruh pembinaan di lingkungan lapas dan balai permasyarakatan. Penghargaan tersebut mutlak diterjemahkan sebagai motivasi memperbaiki diri saat kembali di tengah masyarakat, tidak akan mengulangi perbuatan melawan hukum dan tindak pidana. Dari remisi tersebut besarannya antara paling tinggi 6 bulan, yang paling rendah itu 1 bulan. Dari kasus-kasus pidana umum dan pidana narkoba yang di bawah 5 tahun. Mereka sangat berbahagia karena mendapatkan pengurangan pidananya untuk lebih cepat bertemu dengan keluarganya. Dasarnya dulu dengan keluarnya nanti dari dalam penjara ini ataupun sudah menjalani hukuman, tentu tidak akan kembali lagi dalam kejahatan yang telah terjadi. Itu pertama. Tentu kedua, ini akan menjadi suatu pengalaman di masa depan, baik nanti kita bisa bicara ataupun menasihati keluarga ataupun rekan-rekan kita di luar sana bahwa saya masuk penjara itu tidak bagus atau apalagi melakukan kejahatan. Warga binaan saat ini diminta perannya mendukung tema Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun, terus melaju untuk Indonesia maju. Hal itu ditekankan dalam amanat Menteri Hukum dan HAM berkaitan dengan realitas serta capaian dan kiprah pemerintah dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan saat ini. Sementara itu pemirsa, pemerintah daerah Mandaling Natal menggelar pawai karnaval dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia di Jalan Protokol Panyabungan. Ribuan peserta dari seluruh penjuru Kabupaten Mandaling Natal mulai tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas beserta kecamatan masyarakat umum ikut tampil dengan penuh semangat. Pawai karnaval ini menampilkan beragam pakaian adat Nusantara serta menampilkan busana sebagai ajang kreativitas. Pawai karnaval ini diikuti secara antusias oleh para pelajar dengan memakai baju adat dari berbagai daerah. Bagi masyarakat umum, kegiatan karnaval ini menjadi hiburan. Para peserta mulai berkumpul sejak pagi di garis start di Taman Panyabungan yang akan dilaksanakan di Jalan Protokol Panyabungan. Dari Kelurahan Kayu Jati hingga finish di Kelurahan Sipolu-Polu, kegiatan karnaval peringatan Hari ke-78 tahun Republik Indonesia tahun 2023 ini lebih meriah dibandingkan dengan tahun lalu. Peserta dari SD, SMP, SMA sejumlah 162 peserta karnaval. Terus masyarakat Selamat siang anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjalan dengan aman, damai, dan luar biasa antusiasme masyarakat meningkat. Pemirsa, semarak Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun 2023 dimaknai dengan pemasangan pernak-pernik bendera merah putih di sepanjang Jalan Desa Tandem Hilir, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Pemasangan bendera merah putih, umbul-umbul, dan lampion di sepanjang jalan desa dan antar dusun yang ada untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di Desa Tandem Hilir 2.
Kepala Desa Tandem Hilir 2, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Muhammad Effendi Kudadiri mengatakan, untuk menyambut memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78 tahun, dilakukan lomba menghias desa dan dusun dengan bendera merah putih dan aksesoris merah putih. Pada hari ini, setiap desa dan dusun juga melakukan berbagai pertandingan guna memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelumnya di setiap dusun ada desa juga sudah dilakukan gotong royong untuk membersihkan lingkungan. Pemirsa, dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia dan memupuk kebersamaan antar sekolah, Dinas Pendidikan Kecamatan Bandar Kalipah, Kabupaten Serdang Bedagai mengadakan lomba gerak jalan. Peserta gerak jalan diikuti siswa-siswi di tingkat sekolah dasar sebanyak 22 sekolah. Tingkat SMP 4 sekolah dengan start dimulai dari halaman sekolah SMP swasta utama Desa Juhar dan finish di depan halaman kantor Camat Bandar Kalipah. Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Bandar Kalipah, Julu Sirait mengatakan, semua guru dari seluruh sekolah siswa ikut memeriahkan lomba gerak jalan. Kegiatan ini sebagai bentuk semangat kemerdekaan yang terus dipertahankan, menunjukkan kecintaan anak bangsa dalam menyambut Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia. Korwil Dinas Bandar Kalipah Julu Sirait juga mengatakan kegiatan ini sangat positif karena mampu menumbuhkan jiwa kebersamaan tanpa membedakan ras, suku, dan agama. Seluruh peserta diharapkan mengutamakan sportivitas pada perlombaan ini. Para peserta dapat mengikutinya dengan aman dan juga lancar sampai finish. Adapun yang menjadi keputusan juri harus diterima agar kegiatan ini nantinya dapat terus diadakan setiap tahunnya. Ini kita laksanakan dalam rangka menyambut, memperingati sekaligus memeriahkan HUT RI yang ke-78. Selain kegiatan gerak jalan ini, maka kita di Bandar Kalipah ini selalu merangkai beberapa kegiatan. Bukan saja kegiatan olahraga yang kita laksanakan, tetapi termasuk penilaian lomba sekolah yang terbersih. Baik itu lomba menghias antar kelas yang dilaksanakan di sekolah. Selain lomba gerak jalan, Dinas Pendidikan Kecamatan Bandar Kalipah juga mengadakan perlombaan kebersihan sekolah dan menghias ruangan kelas. Sementara itu pemirsa, menyambut Hari Ulang Tahun ke-78 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Mandeling Natal menggelar rapat paripurna istimewa dalam agenda mendengar pidato kenegaraan Presiden. Ketua DPRD bersama Bupati dan Wakil Bupati Mandeling Natal serta sejumlah forum komunikasi pimpinan daerah yang tiba di gedung DPRD Mandeling Natal langsung memasuki ruangan paripurna untuk membuka rapat paripurna istimewa mendengarkan pidato kenegaraan. Acara ini diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Rapat paripurna istimewa ini dipimpin langsung Ketua DPRD Mandeling Natal, Erwin Effendi Lubis, dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun dengan mengusung tema Terus Melaju untuk Indonesia Maju. Sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD Republik Indonesia tahun 2023 ini dalam pidato Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengajak seluruh elemen bangsa untuk menyongsong momentum kemerdekaan Indonesia dengan semangat kemajuan. Dengan potensi besar untuk meraih Indonesia Emas 2024 dan menjadi kekuatan 5 besar ekonomi dunia. Sebagai rakyat Indonesia harus mendukung itu sepenuhnya dan tidak ada alasan kita untuk tidak mendukung itu. Kalau memang negara ingin diperbaiki, kita harus kembali ke Undang-Undang Dasar. Negara sekarang dalam keadaan terlalu banyak undang-undang yang diamandemen. Entah itu untuk kepentingan siapa, tapi yang jelas kita sebagai rakyat tidak merasakan itu. Bupati Mandeling Natal Muhammad Jakfar Sukairi Nasution mengajak seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Mandeling Natal, untuk dapat bersinergi dalam memajukan Kabupaten Mandeling Natal sesuai dengan tagline Madinah Bersyukur,
Madinah berbenah. Sebenarnya dasar agak ada kesan hilang. Namun kita apresiasi pidato Ketua DPD itu mengingatkan kita bahwa kita kembali kepada dasar sila pertama sampai sila kelima. Kalau itu bisa dijalankan dengan baik, tentu apa yang kita cita-citakan, apa yang dicita-citakan para pejuang kita, insya Allah ini akan terwujud. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini siang. Terima kasih Anda masih di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara memusnahkan ratusan kilogram berbagai jenis narkoba hasil pengungkapan dalam kurun waktu 60 hari kerja. Juga menangkap 24 tersangka yang diduga sebagai kurir dan pemesan barang haram tersebut. Bertempat di halaman gedung Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, memusnahkan ratusan kilogram narkoba berbagai jenis pada Kamis siang. Ratusan kilogram narkotika yang terdiri dari 47,75 kilogram sabu-sabu, 300 kilogram ganja, dan 9,932 pil ekstasi dimusnahkan dengan cara direbus dan dibakar. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Yemi Mendagi mengatakan, dimusnahkannya berbagai jenis narkoba ini merupakan pengungkap dalam kurun waktu 60 hari. Dari bulan Juni hingga Agustus 2023, Kombes Pol Yemi Mendagi menyebutkan modus pelaku dalam menyelundupkan barang haram dengan berbagai cara, mulai dibawa menggunakan jalur laut, kemudian dibawa ke pelabuhan kecil yang ada di wilayah Sumatera Utara hingga jalur darat lintas Sumatera. Seluruh barang bukti narkoba yang ditaksir mencapai miliaran rupiah yang dimusnahkan ini sebagai langkah tegas Polda Sumatera Utara dalam memberantas peredaran narkotika. Ini yang merupakan yang kami berhasil ungkap dari beberapa jaringan, yaitu baik jaringan internasional maupun jaringan antar provinsi ataupun jaringan nasional. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku narkotika, yaitu yang pertama menerima narkotika jenis sabu pil ekstasi tersebut ke tepi sungai melalui menggunakan sampan kalung ataupun sampan-sampan nelayan, selanjutnya disembunyikan ke rumah dari para pelaku. Ke-24 pelaku diancam dengan pasal narkotika dengan ancaman hukuman sekitar 20 tahun, hukuman mati atau seumur hidup. Sementara itu pemirsa, seorang pria kurir narkoba jenis sabu-sabu dari kota Tanjung Balai ditangkap personil Sat Narkoba Polresta Deli Serdang. Dari tangan tersangka ditemukan narkotika jenis sabu seberat 9.592 gram atau hampir 10 kilogram. Inilah rumah kurir narkotika jenis sabu yang berada di Desa Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Pada saat dilakukan penggeledahan, sang kurir telah melarikan diri beserta barang bukti. Namun tidak jauh dari lokasi, polisi berhasil menangkapnya. Saat digeledah ditemukan sabu-sabu seberat hampir 10 kg dari dalam tas ransel yang diletakkan di tengah pijakan kaki sepeda motor tersangka. Penangkapan tersangka ini bermula pada saat petugas mendapatkan informasi adanya peredaran narkoba jenis sabu-sabu antar lintas provinsi. Selama 1 bulan mengintai, petugas mendapatkan informasi jika tersangka akan menjemput atau menerima kiriman sabu dari kota Tanjung Balai. Kemudian petugas bergerak dan berhasil meringkus pelaku. Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Irsan Sinohaji mengatakan, sistem peredaran narkoba ini selalu menggunakan jaringan terputus sehingga sulit bagi petugas untuk menangkap sang bandar. Yang bersangkutan sudah pernah melakukan ini yang kedua kali. Yang pertama awal Agustus dengan jumlah hampir sama 10 kilo juga, ya kan? Dia terima barang, dia turunkan di amplas dan didistribusikan ke Binjai. Nah ini berhasil ditangkap. Siapa di atasnya? Ini sedang kami lakukan pendalaman.
Sementara Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang, Kompol Zulkarnain mengatakan, pelaku sudah 2 kali mengantarkan sabu-sabu dengan upah 7 juta rupiah untuk sekali antar. Dari keterangan pelaku, sabu ini nantinya akan diedarkan di wilayah Kota Binjai. Kita lakukan penangkapan terhadap tersangka ini, kita sudah mendapatkan nama. Namun ini masih kita dalami, tentunya akan kita lakukan pengembangan sampai ke atasnya, dari mana asal barangnya, kemudian akan disampaikan atau diberikan kepada siapa. Jadi ini terus kami dalami. Pasal yang kita kenakan itu pasal 114 ayat 2 dan 112 ayat 2. Hukumannya itu minimal 6 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara atau hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Saat ini polisi masih memburu sang bandar dan untuk pelaku dijerat pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Pemirsa, satu unit rumah papan di Kecamatan Huta Bargot, Mandailing Natal hangus terbakar. Saat kejadian pemilik rumah sedang tertidur. Kebakaran menghanguskan rumah yang terbuat dari kayu terjadi dini hari tadi, bertepatan di malam hari kemerdekaan Republik Indonesia. Banyaknya material yang mudah terbakar menyebabkan api dengan cepat menghanguskan seluruh isi rumah hingga rata dengan tanah. Bahkan rumah yang berada di sebelahnya juga mengalami rusak ringan akibat panas yang ditimbulkan dari kebakaran tersebut. Api yang menghanguskan rumah papan berukuran 5 x 7 meter ini diduga berasal dari dapur. Sekitar pukul 2 malam api sudah menghanguskan sebagian rumah, sementara pemilik rumah beserta 7 anaknya sedang tertidur. Kobaran api dapat dipadamkan setelah 4 unit mobil damkar dibantu warga ikut berjibaku memadamkan api. Sementara pemilik rumah beserta 7 anaknya berhasil diselamatkan dari musibah kebakaran tersebut dan mengungsi untuk sementara di rumah kerabat. Tidur bang, peralatan dapur semua bang, 30 lah bang. 30 jutaan bang ya? Jadi apa harapannya bang sama pemerintah ini bang? Mohon cepat bantuan dari pemerintah bang. Pemirsa, warga desa Pematang Serai, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat turun ke jalan kemarin. Pemeriksaan yang dilakukan warga desa ini diduga karena adanya markup anggaran dalam pekerjaan penimbunan atau pengerasan jalan desa yang menggunakan anggaran dana desa tahun 2023. Puluhan warga turun langsung untuk melihat kegiatan pengerjaan jalan desa di beberapa jalan dan gang di desa Pematang Serai, Kecamatan Tanjung Pura. Pengerasan jalan tersebut diantaranya tebing dusun 6 desa Pematang Serai dengan ukuran panjang pengerasan 150 meter dan lebar 2,5 meter dengan anggaran Rp41.350.000. Sejumlah warga menilai biaya pengerasan jalan tersebut tidak masuk akal dan masih ada jalan yang seharusnya menjadi prioritas untuk diperbaiki. Pada pengerasan jalan Gang Darun Dusun 3 dengan ukuran panjang 150 meter dan lebar 2,5 meter menggunakan anggaran Rp41.408.200 dan tidak relevan dengan realisasinya di lapangan. Begitu juga di Gang Pamili 1, Dusun 1 di mana ukuran panjang yang dikerjakan sepanjang 190 x 2 meter menggunakan anggaran Rp41.350.000. Salah seorang warga Edi mengatakan, TPK Desa Pematang Serai pembangunan jalan desa dan material yang masuk dibandingkan dengan dana yang tertera di pelang proyek tidak sesuai. Material yang masuk dibandingkan dengan dana yang tertera di pelang pembangunan ini tidak sesuai kalau menurut kami. Kami menduga ada praktek markup yang dilakukan oleh TPK. Jadi kami mohonkan kepada BPK pusat maupun daerah, tolonglah turun menyelidiki proyek yang ada di Desa Pematang Serai ini.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Sumatera Utara hari ini edisi siang. Saya Anissa Redi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Dan kami juga mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun. Merdeka! Sampai jumpa dan selamat siang.